Lama-lama kita antarakan pintar di UWB ini. Terima kasih Kaye. Kalau sore hari ini kami boleh dibawa untuk lebih semangat lagi. Ibu-ibu lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Boleh dong lihat kanan kirinya, katakan untuk Tuhan harus lebih semangat. Boleh colek kanan kirinya. Haleluya, haleluya. Kita mau persiapkan hati kita ibu-ibu untuk boleh membawa hati kita, pikiran kita untuk lebih lagi kepada Tuhan. Dan kita mau satukan hati kita terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini Bapak. Kami boleh diberkati Tuhan. Kami menerima sukacita dari Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Bukan karena rutinitas Tuhan, tapi kami rindu Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami Bapak, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, amin. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau memberi kemuliaan bagi nama-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.
karena nama Engkau yang diagungkan, nama Engkau yang ditinggikan, nama Engkau Bapa yang kami puja dengan segala kerendahan hati Bapa. Sore hari ini biarlah segala pujian penyembahan kami Bapa hanya untuk Engkau, dan kiranya Engkau disenangi Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita sore hari ini, sama-sama katakan dengan saya, amin. Haleluya. Masih semangat? Amin. Kita mau memuji Tuhan ya, kita masih berdiri ya. Haleluya. Kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Saya mulai dengan mengingatkan kepada setiap kita akan visi, misi, dan salah satunya moto daripada WBI kita yang tercinta, yaitu WBI Citra 1. Moto kita adalah Love God by Serving Others, ya. Yang artinya jangan buang sampah sembarangan. Oh bukan ya. Artinya mengasihi Tuhan dengan melayani sesama. Jadi moto ini muncul ketika pergantian kepengurusan Ibu Helen Erni di tahun 2025 menjadi ketua untuk WBI Citra 1. Lalu saya kumpul sama Ibu Helen dan Ibu Yanti. Lalu saya bertanya kepada Ibu Helen apa yang menjadi kerinduan Ibu Helen sebagai ketua dan apa yang menjadi kerinduan Ibu Yanti sebagai pembina. Lalu singkat cerita Ibu Yanti berkata, saya rindu
semua wanita yang ada di WBI itu melayani. Amin. Nah, karena itu saya mencoba untuk menerjemahkan di dalam moto kita. Akhirnya muncullah kata ini, love God by serving others. Jadi kita mengasihi Tuhan bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan cara melayani sesama. Nah, baik. Sore hari ini saya ingin bicara tentang pelayanan, tentang melayani. Mengapa? Karena saya ingin ketika kita melayani, baik yang sudah melayani maupun yang akan melayani, kita melayani dengan cara yang benar, dengan konsep yang benar. Oke ya? Ibu-ibu boleh dengan rendah hati, dengan hormat, saya ingin bertanya, seberapa banyak ibu-ibu yang sudah melayani di tempat ini dari Januari sampai hari ini, yang sudah melayani pada saat ibadah wanita? Boleh angkat tangan yang sudah pernah. Angkat tangan yang tinggi coba. Saya ingin lihat. Oke ya. Wah, banyak sekali, tapi ada juga yang belum mengangkat tangan. Nah, saya rindu, kami rindu pengurus di tempat ini supaya ibu-ibu semua bisa melayani ya. Oke, saya disclaimer terlebih dahulu, kalau saya bicara di depan ibu-ibu, apalagi ada yang lebih senior daripada saya, bukan berarti saya sudah melayani dengan cara yang benar. Saya masih terus belajar, saya masih terus berproses supaya pelayanan saya semakin berkenan kepada Tuhan. Baik, ya, saya mulai dengan quotes ini. Ini quote yang sering kali kita dengar. Next slide. Ya. Pelayanan bukan pengorbanan tetapi kehormatan. Kalau ibu-ibu sudah ikut the last camp, kalimat ini selalu didengungkan. Pelayanan bukan beban tetapi kehormatan. Pelayanan bukan beban tapi kehormatan, gitu ya. Yang sudah ikut the last camp. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, quotes ini muncul dari seorang misionaris di Afrika yang bernama David Livingstone. Sedikit cerita, David Livingstone ini adalah dari negara Inggris. Dia seorang dokter. Ketika dia lulus menjadi seorang dokter, dia mendapatkan panggilan khusus dari Tuhan untuk pergi ke Afrika. Di mana saat itu Afrika itu negara yang masih 70% itu hutan belantara dan masih banyak binatang buas. Tapi David Livingstone memenuhi panggilan Tuhan, dia pergi ke benua Afrika. Dia pulang dari Afrika, satu kali dia kembali ke negaranya untuk mengunjungi keluarganya. Salah satu tangannya itu sudah keplek, you know keplek? Udah gak bisa digerakkan, kenapa? Karena digigit oleh singa. Tetapi ketika diwawancari, apakah kamu akan kembali ke Afrika? Saya akan kembali ke Afrika. Dan dia bukan hanya kembali sendiri, dia membawa istri dan anak-anaknya. Dan sampai di Afrika, dia terus masuk lebih dalam ke hutan Afrika. Dan singkat cerita, istrinya meninggal di Afrika, anaknya meninggal di Afrika. Tetapi itu tidak membuat David Livingstone tidak memenuhi panggilan Tuhan. Dan akhirnya dia meninggal di benua Afrika. Dan makamnya ada di benua Afrika, dituliskan di sini. Di sini dimakamkan hati David Livingstone yang mengasihi benua Afrika. Nah, ceritanya quotes ini muncul ketika David Livingstone kembali, pada saat dia kembali ke negara Inggris untuk mengunjungi keluarganya. Salah seorang wartawan mewawancarai dia dan bertanya begini, David Livingstone, kami tahu begitu banyak pengorbanan yang sudah kamu korbankan, ya, pengorbanan dalam tanda kutip secara manusiawi. Nah, terus wartawan ini bertanya, apa rahasianya sampai kamu bisa mengorbankan semua kenyamanan kamu di negara Eropa dan kamu bisa tinggal di negara Afrika? Lalu ini yang sangat menakjubkan. Apa yang dijawab oleh David Livingstone? David Livingstone berkata begini, apa? Kamu bilang pengorbanan? Marah David Livingstone. Dia bilang begini, ini bukan pengorbanan, tetapi ini adalah sebuah kehormatan. Saya lihat muka saudara kayaknya udah langsung altar call aja ya. Gitu ya. Nah, sehingga akhirnya quotes ini muncul, didengungkan. Pelayanan bukan pengorbanan, tetapi kehormatan. Dia baca sama-sama, 1, 2, 3. Pelayanan bukan pengorbanan, tetapi kehormatan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, konsep pelayanan yang kita miliki itu akan menentukan seberapa besar atau seberapa sungguh-sungguh kita melayani. Kalau konsep pelayanan kita salah, saya yakin cara kita melayani juga pasti akan salah. Tapi kalau konsep pelayanan kita ini benar, maka itu akan membuat kita semakin bergairah untuk melayani Tuhan.
Nah, hari ini saya rindu setiap kita wanita di tempat ini, komunitas Winner ini bukan cuma sekedar kumpul hari Selasa, tapi kita rindu komunitas ini menjadi komunitas yang bertumbuh secara rohani. Amin. Salah satu bertumbuh adalah kita melayani sesama kita, ya. Kalau konsep kita berkata bahwa pelayanan itu adalah pengorbanan, maka kita pasti akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita pasti akan hitung-hitungan dengan orang lain. Kenapa jadwal saya lebih banyak? Kenapa dia cuma sedikit? Tuhan, saya sudah lakukan ini. Kenapa Tuhan belum berkati saya? Kalau itu konsep kita, pelayanan adalah pengorbanan. Ketika orang lain tidak menghargai kita, kita akan merasa pengorbanan kita ini sia-sia. Kalau konsep kita, pelayanan itu adalah pengorbanan. Saya sudah berkorban sedemikian banyak, saya dapat apa? Nah itu, ya. Tetapi sebaliknya, ketika kita memahami bahwa pelayanan adalah sebuah kehormatan, saya mau katakan, maka tidak peduli seberapa besar yang kita sudah berikan untuk Tuhan, kita merasa itu belum apa-apa. Sekali lagi saya ulang, kalau konsep pelayanan kita, pelayanan adalah sebuah kehormatan. Seberapa banyak yang sudah kita berikan di dalam pelayanan, seberapa besar yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, kita akan merasa itu masih terlalu sedikit untuk Tuhan. Katakan amin. Amin. Kalau konsep kita benar. Nah, saya rindu betul wanita di tempat ini punya konsep yang benar. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kita punya konsep pelayanan yang benar. Bukan kata saya, bukan kata gereja, tetapi apa kata firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 sampai yang ke-10. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Mari kita akan baca, saya baca ayat 8, ibu-ibu baca ayat yang ke-9, dan ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Silakan. Dalam aku adalah yang paling hina dari semua makhluk, bahkan gerakan ayat rasul sebab aku akan bersama-sama 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan sore hari ini, minimal 4 hal ini yang harus kita miliki, yang harus selalu kita ingat pada saat kita melayani Tuhan. Ingat ya, ini harus selalu kita ingat. Ya, yang pertama, pelayanan kita itu harus digerakkan oleh kasih karunia Tuhan. Katakan 1, 2, 3, digerakkan oleh kasih karunia Tuhan. Kalau kita baca tadi 1 Korintus 15, 8 sampai 10, ibu-ibu akan menjumpai kata yang paling sering muncul di dalam 3 ayat ini adalah ada satu kata, yaitu kata kasih karunia. Kasih karunia itu artinya anugerah, ya. Kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Nah, masih di poin pertama, digerakkan oleh kasih karunia Tuhan. Pertanyaannya begini, apakah yang menggerakkan kita di dalam pelayanan? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama hari ini. Mengapa kita hari ini melayani? Mengapa ibu-ibu melayani? Mengapa saya melayani? Apa yang menggerakkan saya melayani Tuhan? Apa yang menggerakkan ibu-ibu melayani Tuhan? Coba kita pikirkan sama-sama. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 tadi dikatakan begini oleh Rasul Paulus. Dikatakan, saya garis bawahi warna kalimat yang diberi warna lain. Rasul Paulus berkata, aku itu sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, ibu-ibu pernah hamil? Pernah melahirkan kan ya? Oke ya. Anak yang lahir sebelum waktunya. Tahu itu artinya apa? Prematur. Kalau bayi lahir prematur, memang ada kemungkinan hidup. Tapi kemungkinan besar itu mati. Betul? Dan kalaupun diupayakan untuk hidup, itu harus menggunakan alat, pakai obat, segala cara medis. Itu harus diupayakan supaya anak ini bisa hidup. Apa yang ingin Rasul Paulus sampaikan di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 ini? Ya, maksudnya begini. Rasul Paulus berkata begini, kalau saya bisa melayani Tuhan, saya itu kayak bayi prematur. Saya itu seharusnya mati. Nah, kita semua tahu kan ceritanya Paulus.
Bagaimana Paulus itu orang yang mengejar orang Kristen, tapi di kota Damsyik dia ditangkap oleh Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi Rasul Paulus ingin berkata gini, saya itu seperti bayi prematur, seharusnya saya itu mati, tapi Tuhan membuat saya hidup kembali. Jadi ada hal-hal yang supranatural. Saya menjadi seorang hamba Tuhan, ini perasaan saya, pengalaman saya pribadi, saya merasa itu enggak wajar. Kenapa? Karena saya dilahirkan dari keluarga yang bukan Kristen, saya tidak pernah mengenal sekolah minggu, saya bekerja ya biasa, saya tidak kenal Tuhan berpuluh-puluh tahun. Sampai usia 22 tahun Tuhan panggil saya. Aneh, orang nggak pernah ke gereja, tiba-tiba Tuhan panggil, tiba-tiba seperti membalikkan tangan, pengen ke gereja, entah kenapa saya mau sekolah Alkitab. Terus saya bilang, Tuhan, kalau sampai nanti ada orang yang bilang, saya nggak mau ngomong sama orang, karena saya kan nggak ngerti, orang baru bertobat. Saya bilang, kalau Tuhan memang mau saya sekolah Alkitab, harus ada orang yang ngomong sama saya. Kalau saya di sekolah Alkitab, saya diam, nggak ada orang yang tahu. Kalau saya pengen sekolah Alkitab, itu saya dalam waktu belum 1 tahun, saya berjumpa secara pribadi masuk agama Kristen. Dan tiba-tiba pendeta saya, Marta, kamu mau sekolah Alkitab? Kayak bisa berkedek saya. Langsung saya bilang, ya Om, saya mau. Tahun depannya bulan Juni saya berangkat ke Jakarta naik bus. Anak kecil kayak begini nih, naik bus dari Probolinggo sampai Jakarta. Saya cuma dikasih uang, ingat banget saya dibayarin bisnya, saya cuma dikasih uang 175.000, berangkat kamu. Saya turun di Kramat Jati, saya naik taksi, saya menuju ke Petamburan. Saya nggak tahu Petamburan itu kayak apa. Tapi saya tahu ada sesuatu yang memang tidak biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Nah, jadi saya lihat seperti Rasul Paulus berkata, saya ini bayi prematur yang harusnya mati, tetapi Tuhan hidupkan kembali. Nah, jadi yang pertama, ketika kita melayani, yang harus kita ingat, apapun bentuk pelayanan kita harus digerakkan oleh kasih karunia Tuhan, digerakkan oleh anugerah Tuhan. Amin. Siapa di sini yang tadi pagi Selasa bangun, pagi-pagi bangun, yang melek mata sebelum gini, melek, wah, hari Selasa, yes, saya akan melayani Raja di atas segala raja, yes. Ada yang gitu? Atau saudara kebalik begini, hari apa nih? Selasa, pelayanan lagi, gua lagi. Saudara, seringkali kita ini tidak mengerti bahwa pelayanan yang kita lakukan ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara tahu, ini ibu-ibu yang mungkin jemaat yang tidak tahu ya, yang tidak pernah ikut pelayanan profetik. Ini ibu-ibu yang tadi melayani WL Singer, itu mereka harus datang setengah 4 sore. Mereka sudah harus latihan. Setengah 4 sore. Berangkat dari rumah jam berapa ya? Mandi jam berapa ya? Coba ibu-ibu bayangin. Kita datang jam 5 udah langsung enak kan duduknya. Bu Agustin tuh datangnya dari ujung Berung. Jam berapa Bu berangkat dari rumah Bu? Biasanya pelayanan Bu jam 2 siang. Lalu sampai rumah jam berapa Bu? Jam 8, jam 2, jam 8. Berarti 6 jam dia ada di gereja. Lihat mukanya udah kayak gereja. Tapi kenapa dia mau? Karena digerakkan oleh kasih karunia, ya. Nah, jadi pelayanan kita itu hanya digerakkan oleh kasih karunia Allah. Maksudnya apa? Kasih karunia Allah itu begini. Allah itu sudah mati di kayu salib, menyelamatkan saya, menebus hidup saya, memberikan kehidupan yang kekal, dan dia sudah melayani saya terlebih dahulu. Gitu. Ya. Itu yang namanya kasih karunia. Ada lagu lama yang sangat bagus sekali kalimatnya ya. Mengasihi lebih sungguh. Nah itu lagunya Tio Klin ini. Mengasihi lebih sungguh. Kalimat ini, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Nah, mengasihi lebih sungguh kenapa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kepada kita. Lagu ini nggak usah diimprovisasi, ya WL ya. Kalau mau jadi WL itu persiapan, nggak usah diimprovisasi. Ada pernah diimprovisasi, mengasihi, melayani, kita melayani lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Dia improvisasi, bertobatlah lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, bertobatlah kepadaku. Ya Allah, Tuhan salah apa? Saudara sampai bertobat sama kita. Ngerti? Nah,
banget ya. Kalimatnya tuh bagus banget. Kita melayani Tuhan, kenapa? Karena Dia sudah melayani kita terlebih dahulu. Jadi sekali lagi, saya rindu setiap kita yang sudah pelayanan, baik yang akan melayani. Pelayanan kita harus digerakkan oleh kasih karunia Allah. Ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kita. Amin. Jangan digerakkan oleh ketakutan. Ada tuh gereja, pendeta ya, khotbah atau ngomong sama jemaatnya begini. Jemaat pelayanan ya, pelayanan. Kalau nggak pelayanan itu dihukum sama Tuhan. Nanti kalau saudara nggak pelayanan, nanti bisnis saudara akan bangkrut, keluarga berantakan, semuanya nggak bener, kapok. Nah, itu kan ada jemaat pelayanan, tapi pelayanan itu karena digerakkan oleh apa? Ketakutan. Nah, saya rindu WBI di tempat ini melayani bukan karena itu, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut ya seperti itu. Atau begini, pelayanan karena apa? Karena didorong oleh berkat Tuhan. Saya melayani supaya apa? Supaya saya mengalami mujizat Tuhan. Saya melayani supaya apa? Supaya saya diberkati Tuhan. Saya berkali-kali bilang, kita melayani itu bukan untuk mengejar berkat. Bukan. Tapi kita melayani karena kita digerakkan oleh kasih karunia Tuhan. Tapi percayalah, Dia Bapa yang baik. Kalau kita melayani sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya. Nah, jadi bukan karena itu. Sekali lagi, pelayanan yang sudah dan akan kita lakukan di WBI harus digerakkan oleh kasih karunia Allah. Kita melayani karena Allah sudah mati buat saya. Allah sudah menyelamatkan hidup saya. Allah sudah melayani saya terlebih dahulu. Amin. Ya. Nah, ada sebuah quote yang ingin saya sampaikan di poin yang pertama ini. Pelayanan bukan tentang kenyamanan, pujian, dan jabatan. Ya, saudara kalau mau pelayanan, mau nyaman, jangan pelayanan. Jangan ketar-ketir, waduh GM, ntar mundur semua nih pelayanan. Iya, jangan cari kenyamanan ya. Satu kali, saya pernah cerita. Pernah pelayanan ke Sulawesi Barat, kota Mamuju. Saya tuh nggak tahu betul-betul kalau ada kota namanya Mamuju. Saya berangkat ya. Saya sudah kedua kalinya pelayanan di kota itu. Yang pertama kali saya pelayanan dari kota, saya dibawa naik mobil kira-kira 1,5 jam nyampe. Yang kedua kali saya pikir saya akan pelayanan di tempat yang sama. Saya tuh kalau pelayanan begini ditanya, pelayanan Bu bisa pelayanan? Oke, tanggal berapa? Itu yang saya tanya lebih dulu, tanggal berapa? Kalau kosong, saya perkirakan bisa, oke. Baru saya tanya, saya pelayanan apa? Itu yang saya diajarkan, nilai-nilai yang diajarkan oleh Ibu Gembala, Ibu Trivena. Tidak boleh pilih-pilih pelayanan. Berangkatlah saya ceritain. Yang kedua, waktu saya berangkat sampai di Mamuju itu, terus saya ini heran karena saya itu tidak dijemput pakai mobil. Bukan saya itu alergi. Nggak bisa naik, kalau nggak mobil nggak bisa, bukan. Cuman saya langsung gini, kok ada sesuatu yang something wrong. Saya dijemput naik motor ceritanya. Ya sudah, saya berdua dengan teman saya, ya, saya naik motor ceritanya. Yang jemput 2, jadi 1-1. Terus waktu kami sudah keluar dari airport, saya berangkat pagi dari Jakarta, itu nyampe di Mamuju itu 5:30 sore. Terus dibilang begini, CM bawa jaket enggak? Segini, saya ini kan tipe orang nggak tahan panas. Enggak, sedikit. Kenapa emang? Saya mulai tambah curiga. Kenapa emangnya begini? Karena perjalanan kita jauh. Ya sudah, kita ke Indomaret beli jas hujan. Saya tuh orangnya simpel. Mampir kami ke Indomaret beli jas hujan 2. Saya beli 1 buat teman saya. Jalan. Akhirnya kami jalan sampai di tempat yang dahulu saya nyampe di tempat situ. Kok masih terus? Tapi saya nyantai, saya masih jenuh sambil saya bawa tas, bawa LCD, gitu. Saya duduk tolak yang bikin saya nikmatin. Jalan terus, jalan. Sampai sekitar jam 7, itu jalanan sudah nggak rata, sudah mulai kerikil. Saya diem masih. Masuk lagi, udah mulai hutan, udah mulai gelap. Terus tiba-tiba lewat. Gini kayaknya. Saya tepokin, apa itu? Babi CM. Babi hutan. Berarti udah di hutan nih saya, udah diem saya. Jalan lagi. Udah jam 9, udah nggak kelihatan apa-apa. Saya udah kebelet kencing. Nah, terus saya bilang gini. Saya panggil orang ini, Mas Rodi, saya bilang kencing. Nggak ada toilet CM. Udah cari batu gede, saya bilang gitu. Udah bener, saya turun, saya kencing. Terus saya bilang, Mas Rodi, masih jauh nggak? Itu CM sudah kelihatan pohon kelapa.
sebentar lagi nyampe. Saudara kalau ke daerah, kalau dibilang sudah lihat pohon kelapa, sudah dekat, itu bohong. Itu masih jauh. Orang daerah tuh bilang dekat, kita tuh jualnya ujung puneng. Udah, saya terus jalan. Terus begitu nyampe, saudara, CM turun. Udah gelap, saya nggak lihat. Ternyata itu sungai. Jadi sungai, itu motor udah nggak bisa dinaikin aja dari situ, namanya didorong gede gitu. Terus saya turun. Itu air udah sampai segini, saya cincin itu jin saya. Nah, udah turun sampai naik lagi CM, naik lagi saya. Begitu kali, berkali-kali itu sungai kayak begitu. Terus sampai satu ketika turun lagi CM, ada apa lagi? Ternyata itu jembatan kayu begitu, kayak jembatan kayu yang goyang-goyang gitu loh. Kalau di jalan ini tahu ya. Nah, itu panjang dari sini sampai situ dua kali. Terus saya sambil bawa tas, pegangan. Iya, di jalan saya. Terus saya itu kalau gitu nggak ada yang takutnya saya itu. Udah siap mati ya pokoknya saya itu. Udah jalan saya itu. Udah naik lagi. Terus udah gitu sampai sudah kira-kira mungkin jam 11 malam itu belum nyampe. Terus akhirnya dibilang, CM pegangan ya, jangan goyang. Oh iya, dari tadi saya juga udah gak goyang, saya udah capek. Ternyata saya itu melewati gunung muterin begini, itu jalan cuma setapak 75 cm, cuma kelihatan dijalanin sama satu ban motor. Udah jalan gitu, udah. Saya nyampe di atas itu setengah 12 malam. Naik motor tuh dari setengah 6 sampai jam setengah 12 malam. Saya lihat ada di rumah panggung, saya tidur. Pagi saya melek. Waktu saya pulang, saya lewat naik perahu, karena itu kan naik. Jadi kalau perahu kan turun kan bisa, saya naik perahu. Waktu saya pulang, apa ya, bukan perahu ya namanya, kayak kalau orang sana tuh bilang ating-ting gitu ya. Kayak, bukan ketek juga, apalagi ketek, bukan. Terus saya lihat waktu siang saya pulang itu, saya lihat ternyata semalam itu saya tuh, 2 hari yang lalu tuh, saya lewat tuh di gunung tuh muterin, itu tebing, jadi bawahnya tuh sungai. Kenapa dia bilang saya nggak boleh goyang? Saya udah bilang sama dia, enggak, saya nggak goyang. Saya sudah menyerahkan nyawa saya di dalam tangan Tuhan, kayak gitu. Nah, akhirnya begini, waktu sampai besok paginya, dia itu minta maaf sama saya. CM, maaf banget, lokasinya kayak gini. Gitu. Dari kemarin itu sudah minta maaf begitu. Saya minta maaf terus, dia nggak enak sama saya. Saya bilang gitu, kenapa kamu nggak bilang? Saya bilang gitu kan, dia minta maaf, terus saya bilang gitu. Karena dia berkali-kali minta maaf, saya bilang begini. Kamu nggak usah minta maaf terus kayak Mpok Indun. Nah, saudara yang tahu nih, Mpok Indun bejibajuri, ketahuan tuanya. Nah, saya bilang begitu. Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Saya ini belum bawa salib, saya ini belum mati kok. Nggak apa-apa, saya bilang gitu sama dia. Saudara paham maksud saya? Gini. Jadi gini, saya tahu di dalam pikiran saya, di dalam hati saya pelayanan itu mau di desa, mau di Jakarta, mau dikasih PK, mau enggak. Saya selalu tahu, berusaha tahu di hati dan pikiran saya bahwa semua pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Amin. Dan saya beberapa tahun kemudian saya diundang lagi sama dia. Diundang lagi. Tapi saya sudah siap-siap, saya sudah pakai sepatu kets, saya sudah pakai bawa ransel, saya nggak mau ketipu 2 kali. Tapi ternyata nggak sampai sejauh itu. Di bawahnya gunung, tapi ya tetap jalan kayak begitu. Nah, jadi saya mau bilang begini loh. Pelayanan itu bukan bicara soal kenyamanan. Kalau mau nyari nyaman, jangan pelayanan. Dan pelayanan itu bukan bicara soal pujian atau jabatan. Nih, saya mau kasih tahu sama ibu-ibu ya, khususnya yang mau melayani. Saya mau warning aja, saya mau ngomong pahitnya dulu. Gini, kalau kita belum siap dilupakan orang di dalam pelayanan, artinya kita belum siap untuk memulai pelayanan. Sekali lagi saya katakan, kalau ibu-ibu belum siap untuk dilupakan orang di dalam pelayanan, artinya ibu-ibu belum siap untuk memulai pelayanan. Ya, betul. Karena pelayanan itu bukan cari pujian, bukan cari jabatan, saudara. Ya, jadi jangan kaget kalau suatu saat orang akan lupa dengan apa yang sudah ibu-ibu lakukan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Jangan kaget, gitu ya. Kalau kita ingin orang lain atau jemaat mengingat apa yang sudah kita lakukan khususnya di WB ini, ibu-ibu pasti kecewa. Sekali lagi, pelayanan itu bukan tentang kenyamanan, pujian, atau jabatan.
nih ya, saya ingin cerita. Saya lebih mau banyak bicara hal-hal yang praktis supaya ibu-ibu tuh ngerti ya. Saya bicara ini bukan pamer, tapi saya ingin mengedukasi ibu-ibu ya. Supaya begini, pengalaman saya, kegagalan saya jangan dicontoh. Apa yang sudah saya lakukan misalkan baik, lakukan gitu. Saya juga banyak belajar dari Ibu Trivena almarhum ya. Nah, ibu-ibu tahu di gereja kita ini ada komisi Petra ya. Saya hari ini Jessica tidak hadir. Komisi Petra itu mungkin kayak seperti Ibu Mani tahu ceritanya. Saya ini guru sekolah minggu dan saya melihat ada banyak anak-anak sekolah minggu setelah sekolah minggu hilang. Karena hari itu ibadah di gereja ini anak muda itu cuma satu, youth namanya. Jadi mereka merasa gini, kan masih unyil ya, kecil, baru sekolah minggu, baru lulus gitu. Terus lihat pokoknya gede-gede, terus korban nggak ngerti, hilang dia. Akhirnya di hati saya bilang begini, sayang banget anak ini kita didik dari sekolah minggu, lama-lama kok hilang. Lalu saya, Ibu Jenny sama Ibu Lisan ngomong, gimana ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus buat ibadah di antara Abi, di antara anak-anak dengan youth ini, di tengah-tengah. Muncullah Petra. Saya bergumul, saya berdoa, terus akhirnya Tuhan kasih nama Petra. Petra itu sebenarnya gini, PE, persekutuan, T-nya itu tunas, RA-nya itu remaja. Itu jadi singkatan, Petra, persekutuan tunas remaja. Dan saya melihat arti Petra itu bagus, batu karang. Jadi di mana saya rindu, saya ingin menanamkan fondasi yang benar untuk anak-anak yang baru lulus dari AGI ini. Ya, kayak cerita begitu. Akhirnya bergulirlah, muncullah komisi Petra itu ceritanya. Muncul gini. Nah setelah muncul begitu sudah berkembang, kan saya kader orang, naik mereka. Saya udah gak jadi pembina. Ya, saya udah gak jadi pembina. Saya serahkan, saya fokus kembali ke sekolah minggu karena Petra ini sudah berkembang. Ibu-ibu tahu, ini saya hanya ingin mengedukasi. Ibu-ibu tahu, setiap tahun itu Petra itu undang saya maju ke depan kalau ulang tahun. Ya biasa kan, pejabat diundang gitu ya wajar lah. Saya mengerti maksud mereka ingin menghargai founder lah ceritanya. Saya mengerti. Terus setelah kami kadang-kadang sering disuruh maju ke panggung, atau kadang-kadang saya itu dikasih apresiasi. Sampai saya pernah tidak hadir di ulang tahun Petra, dibawa ke rumah saya, dikasih apresiasi. Saya bilang ya terima kasih, saya mengerti maksud mereka. Bukan masalah bendanya harganya berapa, saya mengerti hati mereka. Bertahun-tahun begitu terus. Lalu saya panggil Jessica. Kalau nggak salah Jessica apa mati saya bilang begini, saya bukan tidak menghargai apa yang kamu beri buat saya, tapi begini, di dalam firman Tuhan dikatakan ada yang nanam, ada yang nyiram, ada yang, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Kalau dibilang jasa saya sama pembina hari ini itu sama. Berarti maksud saya terima kasih kamu menghargai saya, tapi nggak usah lagi kasih apresiasi. Saya bilang, saya ngamuk. Mau sampai kapan kamu kasih apresiasi sama saya? Namanya saya sebagai founder Petra itu tidak akan pernah bisa berubah dari histori sampai tahun Yesus datang. Berarti maksud saya, tapi apakah kamu akan kasih apresiasi itu sama saya? Berarti maksud saya, ibu kok yang nggak ngerti ya maksud saya. Pak ibu bisa, ini biarin aja toh CN, dikasih apresiasi kan enak gitu. Loh, saya jujur dikasih apresiasi enak. Tapi gini loh, saya ingin menanamkan nilai kepada anak muda begini loh. Pelayanan itu bukan soal pujian dan jabatan. Kamu nggak perlu ngagung-ngagungkan saya setiap Petra ulang tahun. Ini loh founder. Ya sekali-kali boleh lah. Tapi nggak perlu setiap tahun. Saya nggak butuh itu. Berarti maksud saya bukan mau pamer, bukan mau apa. Saya ingin mengedukasi. Karena banyak orang pelayanan itu gila pujian, gila hormat. Nggak cocok. Kita pelayan itu harus digerakkan oleh kasih karunia Allah. Ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk hidup kita. Pujian gak ada artinya, jabatan gak ada artinya. Makanya saya bilang, kalau saudara belum siap untuk dilupakan di dalam pelayanan, artinya saudara belum siap untuk memulai pelayanan. Cianjur mana form pembatalan pelayanan? Tolong edarkan. Mungkin suatu saat ya, 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang, WBI yang ada di tempat ini mungkin gak kenal siapa CM. Mungkin saya sudah tidak. Siapa itu Helen Ernie?
Siapa itu Mimi? Siapa itu WL terkenal Agustino? Siapa itu? Mungkin mereka gak kenal kita. Kalaupun mereka kenal kita, mungkin mereka lupa loh akan kita. Masalah sobat gitu loh. Gak apa-apa. Kenapa? Karena kita sadar kita pelayanan itu bukan untuk diingat orang, bukan. Kita pelayanan itu apa? Karena saya digerakkan oleh kasih karunia Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di hidup saya. Amin. Nah, saya rindu setiap kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya. Nah, oke, yang kedua. Pertama, ingat ketika kita melayani, kita harus digerakkan oleh kasih karunia Tuhan. Bukan hal yang lain. Bukan karena pujian, bukan karena PK, bukan karena kenyamanan. Dikasih PK ya nggak apa-apa, terima aja. Dikasih apresiasi nggak apa-apa. Kasih pujian, saya kalau kasih pujian, CM terima kasih sudah memberkati korban. Terima kasih. Sudah selesai. Loh, orang bilang diberkati, ya udah bilang terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Sudah selesai. Nggak apa-apa orang bilang gitu ya. Kedua, selain digerakkan oleh kasih karunia, kedua, miliki kerendah hatian di dalam pelayanan. Nah, kita lihat ayatnya tadi, 1 Korintus 15. Saya garis bawahi kata, Paulus berkata begini, saya ini orang yang paling hina dari semua rasul. Ya, Paulus berkata demikian. Lalu kalau ibu-ibu cek nanti di dalam surat Efesus, next slide, ya, dikatakan begini. Setelah Rasul Paulus berkata, aku paling hina dari semua rasul, turun lagi grade-nya. Aku paling hina di antara segala orang kudus. Masih lumayan lah ya. Habis rasul, orang kudus masih lumayan ya. Nah, 1 Timotius 1 ayat 15. Paulus itu downgrade lagi. Dia berkata begini, aku itu paling berdosa di antara mereka. Jadi Paulus merasa dirinya tuh orang yang paling berdosa di antara orang yang paling berdosa. Wow. Paulus ini orang yang sangat rendah hati sekali. Jadi apa yang bisa kita ambil nilainya dari kebenaran ini? Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa gini, kita ini harus menyadari kehinaan dan ketidaklayakan kita saat kita melayani. Sebenarnya kita tuh nggak layak untuk melayani. Tuhan itu pencipta, ya. Dia nggak butuh kita kok. Tapi kalau Tuhan masih bisa pakai kita, itu sebuah hal yang luar biasa. Sebenarnya Tuhan nggak butuh kita, nggak butuh. Nah, saudara, saya itu kadang-kadang mikir begini sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya ini dosanya nggak kurang-kurang, tapi Tuhan itu tetap pakai saya. Saya ini kadang-kadang gagal di dalam pelayanan, tapi Tuhan itu tetap setia bangkitin saya. Saya itu nggak layak, tapi Tuhan terus-menerus melayakkan saya. Nah, itu yang saya pikirkan. Jadi kita ini harus sadar, setiap kita ini sebenarnya nggak layak. Nggak layak untuk melayani Tuhan. Coba ibu-ibu bilang begini, tunjuk saya begini. Heran ya, Tuhan masih pakai kamu. Coba bilang sama saya. Jangan takut sama saya. Lu bilang saya tuh nggak layak, bilang heran ya, Tuhan masih pakai kamu. Nah sekarang bilang sama kita nih, heran ya Tuhan masih pakai kamu juga. Gak ada orang yang layak itu, ya. Nah, tapi bukan berarti banyak ibu-ibu juga begini. Oh, saya tuh nggak layak melayani karena saya ini masih berdosa. Lah, kita ini manusia berdosa selamanya. Sebelum kita disempurnakan, kita akan menjadi orang yang berdosa. Karena kita ini memang membawa dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Bukan begitu juga, ya. Bukan begitu juga. Konsep berpikirnya ini salah. Kita melayani bukan nunggu kita itu layak, tetapi kita melayani karena kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Karena apa? Justru Tuhan itu nggak butuh orang-orang yang merasa dirinya layak, karena nggak ada satu orang pun yang sempurna di hadapan Tuhan. Tapi minimal begini, kalau saya ngerasa tidak layak, saya berusaha untuk jadi pribadi yang jauh lebih baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Besok lebih baik lagi. Ada usaha untuk jauh lebih baik. Saya itu orang yang tidak sabar sekali. Tanya sama Cianti. Saya itu sering emosi jiwa. Tapi saya berusaha. Saya kalau udah mau, saya udah tahu. Ini udah lampu kuning nih ya, mau merah. Saya langsung telepon jadi Cik. Tolong Cik, omongin saya. Saya udah pengen ngamuk ini. Karena saya sudah tahu, saya nggak sabar. Belum kucing lewat dia saya pelototin, ya, gitu.
Nah, ibu-ibu, mari kita memiliki kerendah hatian di dalam melayani ya. Kalau kita ditegur, dikasih masukan, jangan marah ya, jangan baper. Iya, banyak jemaat itu ibu-ibu kalau ditegur, dikasih masukan bilang ya sudah. WBI itu harusnya bersyukur saya mau pelayanan. Kalau pakai teguran-teguran, aturan-aturan ya udah, saya nggak mau pelayanan terus lalu. Gitu ya. Bu, begini, Tuhan itu nggak butuh pahlawan. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu butuh orang yang punya hati hamba. Jangan kita petantang petenteng gitu. Kami WBI memang butuh. Saya nggak bisa kerja sendiri, pengurus nggak bisa sendiri. Tapi jangan merasa kalau ibu dipakai, ibu ngerasa ibu kayaknya jadi pahlawan. Tuhan nggak butuh pahlawan. Tuhan butuh orang yang punya hati hamba. Amin. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Oke, saya kasih quotes. Coba baca. Tidak ada orang yang sangat penting sampai tidak dapat digantikan orang lain. Catat baik-baik ya. Jangan merasa ibu paling hebat. Jangan merasa kita ini paling baik. Jangan kita merasa kita paling penting. Sampai kalau WBI nggak ada saya, nggak jalani WBI. Siapa bilang? Kok ngamuk saya? Nggak ada saya, nggak ada ibu-ibu WBI ini tetap ada. Kenapa? Karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Amin. Saya gregetan saya kalau ada orang ngerasa kayaknya kalau nggak ada dia WBI nggak jalan, gereja nggak jalan. Siapa kamu? Nah, ya. Jadi penting kita ingat kita ini bukan siapa-siapa dan kita tidak ada apa-apanya. Katakan amin. Saya belajar. Untuk saya itu juga terus, saya bilang, saya kan disclaimer, saya pelayanan belum sempurna, saya masih terus berproses. Tapi saya betul-betul keluar dari hati saya yang paling dalam, saya rindu supaya ibu-ibu melayani bersama dengan kami, dengan cara, dengan konsep yang benar. Kita nggak ada apa-apanya, kita sama-sama kedengaran. Amin. Ya, oke. Yang ketiga, ingat di dalam pelayanan itu harus digerakkan oleh kasih karunia. Kedua, miliki kerendahan hatian. Ketiga, perhatikan pertumbuhan rohani. Rasul Paulus berkata begini, ayat selanjutnya, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Artinya apa? Paulus itu membandingkan hidupnya yang dahulu sama sekarang. Artinya apa? Dahulu saya begini, sekarang saya begini. Ini Paulus ini mau bilang begini, hidup saya ini mengalami pertumbuhan. Kira-kira begitu. Setiap kita yang melayani harus memperhatikan pertumbuhan rohani kita. Jangan sampai Tuhan hanya bekerja melalui hidup kita, tetapi Tuhan tidak bekerja di dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan sampai Tuhan bekerja melalui hidup kita. Kita bisa jadi berkat buat orang lain. Kita melayani buat orang lain. Tapi Tuhan nggak bekerja di dalam hidup kita. Artinya kita tidak mengizinkan Tuhan itu untuk merubah, mentransformasi hidup kita. Perubahan di dalam hidup kita itu jauh lebih penting daripada pelayanan kita. Amin ya ibu-ibu ya. Nah, kita ini kan sering berdoa, Tuhan pakai saya, nggak salah. Tuhan bekerja melalui hidup saya, nggak salah ya. Tapi kenapa saya harus sampaikan ini? Jangan sampai kita pelayanan, tapi kita lupa memperhatikan pertumbuhan rohani kita. Ada orang itu aktif pelayanan, asik dengan pelayanan, tapi dia cuek dengan pertumbuhan rohani. Nggak ibadah, nggak konsel, nggak doa, nggak baca firman. Mau jadi apa? Nah, ini saya harus menyadarkan setiap kita dan diri saya sendiri ya. Kita harus ingat bahwa pertumbuhan rohani itu lebih penting daripada pelayanan. Lihat quote saya. Pertumbuhan rohani lebih penting dari pelayanan. Untuk apa kita melayani Tuhan, tetapi pertumbuhan rohani kita hancur berantakan ya. Nah, jadi harus betul-betul diperhatikan. Jadi maksud saya begini, bukan berarti nanti setelah saya selesai khotbah terus ibu-ibu bilang sama Ibu Helen, Ibu, saya mundur deh pelayanan, saya akan benahi rohani saya. Gak gitu juga, tapi maksud saya begini, kita punya kesadaran dari pelayanan ntar saya yang pimpin pujian, saya yang khotbah, saya yang collect lagi ntar gitu ya. Tapi maksud saya begini, kita harus punya kesadaran bahwa pertumbuhan rohani saya itu jauh lebih penting daripada pelayanan saya. Jadi gini, minimal tuh gini, sambil pelayanan kita benahi kerohanian kita. Amin ibu-ibu? Iya. Jangan cuek dengan pertumbuhan kerohanian kita ya.
Kalau saudara tidak peduli dengan kerohanian saudara, ibu-ibu ya, hanya asing dengan pelayanan, itu bahaya. Begitu ada angin datang, roboh. Ya, oke, yang terakhir. Yang terakhir, totalitas, ya. Totalitas. Ingat, ketika pelayanan digerakkan oleh kasih karunia, miliki kerendahan hatian, lalu perhatikan pertumbuhan rohani, dan yang keempat, totalitas. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus berkata begini, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Nah, kalau kita baca ini maksudnya Rasul Paulus bukan mau ingin menyombongkan dirinya. Gua nih lo kerjanya lebih banyak, bukan itu maksudnya. Tapi Rasul Paulus itu sadar bahwa dia diberi tugas yang sangat berat oleh Tuhan, lebih daripada rasul yang lain. Nih, kita ingat kisah tentang talenta. Tuhan ada yang kasih 5, ada yang kasih 2, ada yang kasih 1. Iya kan? Nah, Paulus ini dikasih talenta itu banyak banget sama Tuhan. Tapi Tuhan itu adil. Orang yang dikasih banyak itu dituntut banyak sama Tuhan. Tapi juga ingat, orang yang dikasih banyak, kasih karunia Tuhan juga menolong, memampukan kita untuk melakukan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup dia. Ya, jadi kita bekerja keras itu bukan untuk pamer. Kita kerja keras itu bukan untuk dilihat orang, bukan untuk diakui, tapi karena kasih karunia Allah, anugerah yang sudah menggerakkan kita. Ya, nah, ibu-ibu bicara soal totalitas. Mengapa? Ketika kepengurusan Ibu Helen Ernie di akhir tahun, kami pengurus membuat, nih saya kasih contoh ya, membuat training audisi WL Singer. Kita itu bukan sok-sokan. Loh, kita itu bukan gereja besar. Kita ini cuma komisi wanita ya. Tapi mengapa? Karena saya rindu kita itu belajar. Beri yang the best. Totalitas. All out buat Tuhan. Amin. Itu bukan sok-sokan. Gitu. Dan sekarang begini, ketika kita bikin audisi WL Singer, itu bukan saya kok yang nilai. Kalau saya nilai, saya kan nggak fair ya. Mungkin saya gini, oh saya dekat sama Ci Yati, udah Ci Yati yang WL tuh. Ngaco kalau dia yang WL ya. Enggak, tapi fair. Tujuannya begini, itu bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa. Supaya apa? Kita WBI ini, pekerjaan Tuhan ini memberikan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Iya, mengapa kita harus ada audisi? Nah, setelah itu kami juga nggak biarkan ibu-ibu setelah audisi dibiarin begitu. Kita ada training. Saya perhatikan ibu-ibu yang training WL Singer itu. Setiap bulan diadakan. Selama 3 kali. Saya perhatikan. Kalau memang ibu-ibu ya yang training WL Singer ingin beri yang terbaik buat Tuhan ya, saya percaya pasti ada perkembangan. Iya dong. Kalau tidak ada perkembangannya, artinya saya nggak tahu. Ya mungkin ada banyak hal. Mungkin dan salah satunya, apakah hati ibu itu untuk Tuhan? Itu training itu 1 bulan itu jaraknya 30 hari. Diajar minimal ya. Kalau orang punya passion di WL Singer, ibu-ibu sisihkan waktu 15 menit sampai 30 menit aja setiap hari. Dengar lagu baru. Belajar hearing. 15 menit aja. Gak usah lama-lama. Tapi kalau ibu gak pernah mau update diri, gak pernah mau belajar, terus ibu-ibu bilang, beri yang terbaik buat Tuhan, kata Tuhan, pret. Nanti maksud saya, gak cocok ngomongnya. Gitu loh. Loh, bagaimana kita bisa beri totalitas buat ibu, tapi ibu-ibu gak pernah latihan? Saya perhatikan loh, jangan ibu-ibu bilang saya gak perhatikan. Kalau Singer, itu kenapa tuh mulutnya kayak ikan mas koki? Gak hafal syairnya. Loh, coba kasih yang totalitas buat Tuhan. Kalau kita digerakkan oleh kasih karunia, pasti kita akan beri yang totalitas buat Tuhan. Iya dong. Kasih. Jangan asal, oh saya udah tahu kok, setiap bulan saya pasti dijadwal kok jadi singer. Nyantai. Gak pernah latihan lagi. Saya kemarin ngobrol sama si Denny, baru aja. Denny bilang begini, waktu selesai training WL Singer, itu suara singer WL itu bulet, masih anget. Tapi sekarang sudah mulai nggak karu-karuan suaranya. Ini rumah kita. Saya juga ini kan yang apa-apa ya. Nah, belajar untuk kasih yang totalitas. Kenapa? Karena saya pribadi pun terus belajar.
Saya mencoba baca buku, saya buka website, saya dengar khotbah. Kenapa? Karena saya ingin belajar kasih lebih lagi buat Tuhan. Ngerti nggak, Ibu? Maksud saya begitu. Bukan kenapa begitu. Nah, hari ini, bentar lagi khotbah saya harus selesai. Ya, saya rindu begini. Kita ada pelayanan di WBI ini, ya. Ada begitu banyak pelayanan di komisi wanita ini. Ibu tuh jangan berpikir begini dikotakkan pelayanan di WBI ini hanya begini. Oh, yang ada di panggung, gitu ya. Asyir, kolektan, WL singer. Enggak. Ada begitu banyak pelayanan yang bisa kita lakukan. Nah, nanti setelah saya selesai khotbah, saya akan bagikan formulir. Saya bagian formulir, bukan ngisi, saya mau jadi asyir, enggak. Jadi nanti begini. Kami akan coba ibu-ibu isi dengan jujur, ya. Isi dengan jujur. Apa sih latar belakang pendidikan ibu? Karena saya percaya latar belakang pendidikan ibu itu akan membekal ibu dengan suatu ilmu. Di gereja itu banyak sekali pelayanan, ya, banyak sekali pelayanan. Nah, nanti akan ada pertanyaan begini. Ibu itu punya hobi apa? Mungkin hobinya ngerajut, kayak ngelukis, tulis aja. Ngoceh, ngomong terus aja. Enggak apa-apa. Nanti kita WBI bisa maksimalkan sesuai dengan kebutuhan WBI. Ngerti ya? Ibu-ibu ingat kisah ketika Tuhan Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus nggak pernah tanya begini. Siapa yang punya hamburger? Siapa yang punya hotdog? Nggak ada. Tapi Tuhan Yesus bertanya begini, apa yang ada pada kalian? Dia suruh murid-muridnya kan tanya, apa yang ada pada mereka? Apa yang ada pada di tangan ibu-ibu itu? Begitu murid berkata, 5 roti 2 ikan dikembalikan kepada Tuhan Yesus. Dan 5 roti 2 ikan itu berkelimpahan. Nah, jadi sekarang apa yang ada di tangan ibu-ibu? Talenta apa yang Tuhan beri untuk ibu? Mungkin ibu-ibu ini sekolah akuntansi atau sekolah finance. Masa cuma ngedar kolektor doang? Ya, ngerti nggak? Itu nggak cere. Ibu-ibu bisa pelayan jauh lebih daripada itu. Ibu-ibu tahu nih ya, kami di seksi dana itu ya. Ibu-ibu tahu dong di grup winner. Sebentar ya Bu ya, maaf ya, saya ini ngoceh lagi nih. Di grup winner, ibu-ibu tahu kita jualan, duit itu bukan buat saya, bukan buat tim WBI, bukan buat pengurus, tetapi untuk kas WBI. Nah, ibu-ibu kalau misalkan ibu-ibu bisa masak, itu ada beberapa. Saya bisa masak, saya bersyukur, terima kasih buat yang sudah mau masak. Dia masakin, kita yang jualin, dia nggak ambil cuan. Itu bentuk pelayanan, ngerti ibu-ibu ya? Ada juga yang begini, ibu-ibu tahu kalau kita undang pembicara luar, ada yang bilang begini, udah, saya yang bayarin makannya hamba Tuhan itu. Oh, puji Tuhan saya. Itu juga salah satu bentuk pelayanan. Atau kadang-kadang gini, udah, saya yang beliin kostumnya singer. Itu juga bentuk pelayanan. Mungkin ibu-ibu bisa pelayanan lewat harta ibu, atau lewat hobi, lewat keahlian yang ibu-ibu miliki. Nanti ada banyak hal yang dimana nanti kami akan mengarahkan ibu-ibu dalam bentuk pelayan-pelayan yang mungkin tidak terpikirkan oleh ibu-ibu. Ya, ada banyak sekali. Nah, nanti saya minta tolong waktunya sebentar untuk mengisinya. Ya, baik. Oke. Nah, saya akhiri khotbah saya. Nah, kita akan tundukkan kepala sebelum kita mengisi formulir.